Ini kami Bapa anak-anak-Mu. Kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa rindu kami. Kami datang membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Jesus, oh Jesus, kami rindu kediaman-Mu Tuhan.
percaya saat kami memuji, saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu yang memulihkan, Roh-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Beban-beban kami yang kami bawa tadi Tuhan, semua boleh terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memulai kebaktian pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Kasih salam kanan kirinya minimal 5 orang loh. Tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu. Bagi Dia untuk selama-lamanya. Saya percaya kita semua di sini adalah umat pemenang, amin. Kita menang menghadapi setiap masalah kita. Kita menang menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita, amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh yeah, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes, kita lebih dari pemenang. Oh yeah. Sama-sama kita saut-sautan ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Jangan pulang nanti lupa lagunya. Ingetin terus, saya lebih dari pemenang. Setiap ada masalah kita bilang, saya lebih dari pemenang, sebab saya anak Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk jemaat yang terkasih.
3 rumah sakit itu periksa saya di waktu-waktu yang lalu. Itu di perut saya sini tuh banyak varisesnya. Varises, terus dalamnya itu darah. Dan sudah banyak kemana-mana. Pesennya dokter selalu bilang begini, hati-hati Bu, jangan sampai ada yang putus atau apa namanya gitu ya. Itu akan terjadi pendarahan. Itu lama ya, di berapa tahun begitu ada di hati saya. Terus ditambah dengan sakit yang lain-lain, banyak. Saya ceritain ntar kepanjangan gitu ya. Tapi intinya begini, kemarin saya masuk ke rumah sakit lagi dan saya diperiksa pakai endoskopi. Ternyata saudara, luar biasa, Tuhan tuh hebat. Varises saya tuh nggak ada semua di perut. Bersih. Tinggal masih ada di liver saya. Memang kalau udah di liver itu susah. Terus kemudian satu lagi, empedu saya itu banyak lumpurnya, banyak pasirnya. Katanya lagi pada tidur gitu, didiemin aja pada tidur. Ternyata saudara, itu pun bersih. Gak ada, jadi dua-duanya itu bersih. Aduh Tuhan, ini nangis bahagia ini. Tuhan luar biasa. Iya, sepertinya saya udah kerubuhan, banyak sakit gitu ya. Tapi di tengah ketidaksadaran kita, ya Tuhan itu selalu bekerja buat kita. Memulihkan dan memulihkan. Itulah hebatnya Tuhan. Kita punya Yesus yang luar biasa. Saya bersyukur kasih setia Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih untuk suami yang selalu support saya, nemenin saya, baik dalam sakit maupun dalam sehat, dalam segalanya. Itu janji pernikahan itu tergenapi semuanya. Dan biar sampai akhir hidup kita tetap setia menyembah Dia. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk saksiannya Ibu Gembala kita. Sampai selamanya Tuhan Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus yang selalu ada di hati kita, yang terutama dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Tapi biar ini menjadi doa kita. Katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hidup yang baru. Benar Tuhan. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Dengan iman kami mau katakan Tuhan, Kaulah sumber harapan.
Tuhan Yesus hadir di sini. Dia ada bersama dengan kita. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dan pasti melawat dan menjamah kita. Lebih dari itu, iman kita terbangun lewat hadiratnya dan lewat firman-Nya. Karena kita percaya Tuhanlah pencurah kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Kita siap mendengar firman-Nya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk praise and worship, main musik. Saya percaya bahwa kita benar-benar memuji Tuhan dengan tulus hati. Amin. Iya. Hidup ini kita yakin ya, kita sedang hidup. Ya, kita duduk di sini ya sedang hidup ya. Tapi yang perlu kita juga yakini, hidup ini realita. Jangan di-delete kata realita dalam hidup kita. Jangan di-remove kata realita di dalam hidup kita. Karena realita inilah realita kita. Ada kemiskinan, iya itu. Ada sakit penyakit, iya itu realita. Kita nggak bisa hindari itu. Ada kemacetan tadi di depan sana. Banyak sekali mobil yang parkir. Macet, ya itu realita. Apalagi, saudara bisa list itu realita di dalam kehidupan kita. Ada fitnah, iya ada. Ada sakit hati, kecewa. Ada yang bikin kita emosi, ada, itu realita. Dan kadang-kadang realita itu bisa mempengaruhi kita. Dan waktu realita itu mempengaruhi kita, bagaimana sikap kita? Jadi realita itu kadang-kadang suatu hal yang sangat kuat mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk kita tidak bergerak pada tracknya. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati dengan sikap kita menanggapi realita itu. Kita nggak bisa keluar dari realita, saudara. Kita harus harus terima itu. Kalau misalnya ada suami yang galak, ya itu realita, saudara. Kita nggak bisa lawan lagi, dia nggak bisa. Kalau ada istri yang cerewet, ya itu realita. Kalau ada anak yang bandel, itu realita, saudara. Kalau ada kegagalan, itu juga realita. Kalau ada mungkin rugi, salah langkah, salah prediksi, itu realita. Nah, yang perlu kita bangun adalah sekalipun itu realita, kita tetap berdiri pada posisi kita. Itu yang paling penting. Dan pada waktu kita menghadapi realita yang memang nyata di dalam kehidupan kita tetap bergerak, saudara. Kita tetap berdiri dan tetap bergerak di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, oleh karena realita ini yang saya lihatin, saudara, banyak orang yang kalah dengan realita, kalah. Dan saya ingin lewat sharing saya ini, sekalipun kita menghadapi realita, kita tetap berdiri dan kita tetap berjalan dalam track kita. Oleh sebab itu saya beri judul khotbah saya adalah Move On. Ya, kenapa kita harus move on, saudara? Kadang-kadang kita salah mengerti, salah paham dengan diri kita sendiri. Kita nggak paham dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara pernah dengar kan ya yang namanya gagal paham, paham yang gagal. Apa itu artinya? Gagal paham, paham yang gagal. Nah, klik lagi. Terus, gagal paham itu. Gagal paham dan paham yang gagal, salah memahami informasi berita. Jadi kalau gagal paham itu adalah salah
memahami informasi atau pesan atau berita. Salah memahami ya, beritanya tuh disalah pahami. Kalau paham yang gagal adalah terjebak dalam informasi yang salah. Jadi kalau ada informasi yang salah, kita ikut-ikutan dalam informasi yang salah. Contohnya gini, contohnya. Kalau gagal paham tuh begini, informasinya sudah jelas, tapi kita salah memahami informasi. Nah misalnya emak-emak nih, informasinya jelas, kalau ke kanan sennya kanan, kalau ke kiri sennya ke kiri, benar ya. Tapi emak-emak dia salah dengan memahami informasi. Coba lihat, coba. Nah itu dua-duanya sennya ke kanan tuh. Dua-duanya sen ke kanan, dia belok kemana? Dia belok ke kiri. Itu namanya gagal paham. Informasinya udah tepat, tapi salah dimengerti. Kalau paham yang gagal, gini. Ada informasi yang salah, kita terjebak di situ. Contohnya begini. Siapa di sini yang ngerti bahwa tulang rusuk wanita dan tulang rusuk laki-laki sama? Kita kan disering mengerti begini, bahwa itu tulang rusuk saya, pacar saya. Jangan ya saudara, karena tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk perempuan adalah sama, 12 pasang. Dan kiri kanan pun sama, 12. Enggak ada yang hilang satu. Yang hilang satu itu cuma Adam. Kita tetap manusia normal. Rusuknya tetap 12 pasang. Jadi kadang-kadang kita suka diinformasikan, ada nyanyian lagi tentang tulang rusuk. Jangan lagi, jangan mau begitu ya. Dia memang adalah pasangan kita. Jadi paham yang gagal itu adalah informasinya salah, kita pakai. Nah itu yang bahaya. Nah, kita nih dalam hidup ini banyak informasi-informasi, kita harus pilah itu semua. Supaya apa? Jelas. Informasi tentang Alkitab, isi Alkitab juga jelas kita harus. Nah informasi tentang diri kita juga kita harus jelas. Selama kita nggak ngerti, nggak paham, gagal paham, paham yang gagal tentang diri kita, maka dunia yang nyata itu kita bisa ditenggelamkan sama dunia yang nyata itu. Seharusnya kita berdiri dengan kokoh, berjalan dengan tegak kepala, sekalipun ada dunia yang mempengaruhi kita. Itu yang paling penting. Jadi kita mau belajar sekarang. Kita pahamilah sebenarnya diri kita, sekalipun kita tahu ini kenyataannya, tapi kita tidak terpengaruh dengan kenyataan. Kita bisa sakit? Bisa, saya aja bisa sakit. Bisa sakit saya. Dan kita juga harus ngerti realitanya, macam saya nih. Taruhlah saya dulu tukang berantem ya, tukang berantem. Benny nggak tahu ya. Pokoknya keluarga saya nggak tahu siapa saya. Ya, cuman saya sendiri yang tahu. Nah, dulu tuh saya mau lawan siapapun nggak ini. Jadi teman saya tuh takut kalau cerita misalnya temennya kalau ada yang berantem diceritain ke saya. Karena saya sebentar lagi samperin orang yang pukul teman saya. Itu. Sampai akhirnya saya celaka. Saya pernah ditusuk, saya pernah disabet sama rantai. Pokoknya. Karena apa? So jago saya. Masa saya sendiri lawan 10 orang gitu ya. Ya tetap aja kalah. Seberani-beraninya saya. Nah itu zamannya saya. Sekarang nih kalau saya misalnya marah, emosi. Saya belum mukul, belum marah, itu udah mati saudara. Karena apa? Umur saya nggak cukup untuk emosi. Umur segini ini udah nggak boleh emosi lagi. Karena apa? Emosi itu menyerangsang tekanan darah, merangsang pompa jantung, merangsang semua yang ada di dalam organ tubuh ini sebentar lagi mati. Oleh sebab itu saya harus tahu diri. Kalau ada yang bikin emosi ya harus kuasai diri. Itu untuk bagaimana kita memahami diri kita dengan informasi yang benar supaya kita tetap berdiri, berjalan tanpa terpengaruh dengan hal yang realita. Nah, kita mau belajar saudara. Kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan.
2 Raja-Raja 3 ayat 4, ayat 3 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi ceritanya ada 4 orang kusta yang sudah tidak bisa mendapatkan makanan karena memang keadaannya kelaparan. Dan mereka masuk ke dalam perkemahan orang Aram yang memang sedang mengepung orang Samaria. Dan ternyata di sana mereka mendapatkan semua ditinggal. Dan mereka bisa menjarah itu semua, makan kenyang. Bahkan mereka mengambil semua emas perak. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ternyata keadaan Samaria setelah dikepung oleh kerajaan Aram begitu luar biasa, kelaparan itu terjadi. Kalau kita baca sebelumnya, kelaparannya luar biasa. Sampai-sampai kelaparan itu begini. Karena sudah tidak ada makanan, ada 2 orang ibu mengatakan, kalau sekarang kita kelaparan, kita makan dulu anakmu, kita masak anakmu. Besok anakku katanya. Dan benar, anaknya dimasak dan dimakan. Tetapi begitu hari besok, yang ibu yang satu ini enggak mau kasih. Mereka ribut kepada raja, dan raja sangat miris sekali. Kok sampai seperti ini kelaparannya? Artinya begini Bapak Ibu. Situasi, kondisi yang di sana benar-benar sangat kritis. Banyak alasan itu untuk bersungut-sungut. Banyak alasan itu untuk bertanya-tanya kenapa sampai seperti ini. Orang Samaria kelaparan begitu rupa. Sehingga mereka bisa makan anaknya. Taruhlah makan tuh ya.
Apa tega makan gitu? Taruhlah kita belum makan ya. Waktu disembeli, waktu dimasak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sampai sebegitunya dunia yang ada saat itu. Dan Alkitab mencatat saudara. Alkitab benar mencatat. Kalau ini suatu yang didramatisir dengan cerita, dengan film. Ini dramatisir sekali saudara. Sangat kejam sekali. Dan situasinya benar-benar mencekam sekali. Nah, situasi boleh mencekam. Tapi 4 orang kusta ini luar biasa. 4 orang kusta ini bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hal yang pertama adalah kenapa orang kusta ini kita perlu belajar. Sekalipun ada situasi, kondisi yang mempengaruhi, orang kusta ini adalah orang kusta yang... Ada slide-nya? Ya, orang kusta ini mengabaikan alasan logis. Alasan logis begini, orang kusta ini kan orang terbuang ya. Orang kusta ini adalah orang yang nggak dipandang. Orang kusta ini adalah orang yang disingkirkan. Nggak bisa mendapatkan penghasilan dari hasil kerja dia, nggak bisa. Orang kusta ini nggak bisa berproduksi. Dia cuma minta belas kasihan orang dari jauh itu juga. Itu pun kalau ada yang kasihan. Artinya orang kusta ini punya banyak alasan bertanya pada Tuhan. Punya alasan banyak untuk melihat dirinya kenapa saya seperti ini. Punya banyak alasan untuk bersungut-sungut. Punya banyak alasan logis yang rasanya mereka mengatakan kenapa harus saya. Kenapa bukan dia? Dia sudah kusta dan masuk di dunia kelaparan saat itu. Dan waktu dia mengabaikan alasan logis itu semua, sekalipun banyak alasan untuk kecewa dan menyalahkan keadaan, orang kusta ini tetap bergerak. Dia tetap bergerak. Dia gak mau duduk-duduk aja. Dia gak mau diam aja. Memang mungkin dia akan nggak tahu, dia kan nggak tahu keadaan Aram itu seperti apa. Dia nggak tahu. Tapi dia masuk ke dalam kerajaan Aram itu. Dan kita bisa lihat bahwa waktu dia masuk ke dalam, ternyata dia nggak kenapa-napa tuh. Dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tetap move on. Tetap bergerak sekalipun dia melihat mungkin ya. Ada yang tangannya putus. Yang ngerti sekali itu adalah Ibu Syok tentang orang kusta itu. Ibu Syok itu pakarnya ya. Pakarnya bagaimana orang kusta seperti itu. Dan sebenarnya orang kusta ini nggak dianggap lah. Bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin. Tetapi karena dia mengabaikan alasan logis itu. Dia bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Terkadang waktu kita hidup masuk di dalam realita, banyak alasan logis kita. Mungkin tubuh kita lemah. Mungkin pikiran kita berasumsi yang bukan-bukan. Mungkin kita bisa melihat orang lain kok seperti ini. Banyak alasan di dalam diri kita. Kenapa saya nggak seperti dia? Kenapa saya... keadaan saya seperti ini. Bapak Ibu yang tahulah. Keadaan yang disesali dari diri kita sendiri masing-masing. Baik mungkin tubuh kita, baik itu jiwa kita, baik itu status sosial kita, baik itu komunitas kita. Banyak buat kita untuk beralasan kita kecewa. Tapi ingat, sekalipun alasan itu benar, sekalipun itu alasan itu rasional, sekalipun alasan itu logis, abaikan aja. Abaikan aja saudara. Abaikan. Waktu saya hidup di dalam kegelapan saudara. Ada satu pencerahan dalam hidup saya. Saya nggak boleh begini aja. Jadi saya bergantung sama teman saya. Dan teman saya bergantung sama saya. Teman saya bergantung dengan tenaga saya. Bergantung dengan beraninya saya bergantung dengan apa yang dia bisa kasih hari-hari.
Baik itu kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan waktu saya masih muda. Tapi satu saat saya bilang, mau sampai kapan saya seperti ini? Akhirnya saya abaikan itu semua. Saya bisa bilang gini, alasan banyak kalau saya tinggalin teman-teman saya, maka saya akan putus semua yang saya perlukan hari lepas hari. Baik kebutuhan hal yang jahat maupun kebutuhan-kebutuhan kesehatan saya. Saya akan putus itu semua. Dan benar saya ambil, udahlah saya ikut aja. Seperti sedianya saya bekerja. Nggak nganggur lagi saya kerja. Dah titik waktu saya bilang saya mau kerja, itu titik balik saya. Saya bisa mendapatkan itu semua. Waktu saya nggak mau begini-gini aja. Saya mau melangkah. Jadi Bapak Ibu, nggak ada fungsinya kalau kita diam aja. Nggak ada fungsinya. Nggak ada manfaatnya kalau kita diam aja. Yang bisa bermanfaat sekecil apapun, itulah waktu kita bergerak. Oleh sebab itu, biarlah sekalipun itu banyak di pikiran kita, alasan logis kita untuk kita tidak bergerak. Untuk kita terkurung, terpenjara dengan pikiran-pikiran kecewa, pikiran-pikiran pahit, pikiran-pikiran kegagalan, pikiran-pikiran yang mungkin negatif. Terpenjara dengan itu. Jangan mau, itu cuma terpenjara di pikiran kita. Tangan, kaki kita, hati kita masih bisa bergerak. Oleh sebab itu bergeraklah. Sebagaimana 4 orang kusta ini bergerak. Dan dia mendapatkan hal yang luar biasa. Yang kedua, orang kusta yang kita perlu pelajari adalah dia menerima resiko. Maksudnya menerima resiko gini, hidup ini gak mungkin gak ada resiko. Ada, sekecil apapun resiko itu kalau kena ke kita juga berasa. Kadang-kadang kita bisa menangkapinya dengan negatif, dengan emosi yang luar biasa. Tapi dia menerima resikonya. Kenapa? Dia nggak tahu tuh tentara Aram itu masih ada apa nggak ada. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu tuh tentara Aram itu meninggalkan barang-barangnya. Dia nggak tahu. Dia gelap semuanya. Waktu sekalipun gelap dia bergerak. Dia akan ketemu dengan resiko. Kalau dia ketemu dengan tentara Aram, nggak usah 10 orang. 1 orang tentara yang di situ bisa membantai mereka 4 orang. 4 orang kusta apa yang bisa diandelin dengan kekuatannya, dengan keahliannya. Nggak ada yang bisa diandelin. Hanya dengan 1 tentara aja habis dia. Artinya waktu dia masuk ke perkemahan tentara, dia akan mati. Resikonya mati. Setidak-tidaknya waktu dia ada di sana mungkin akan dianiaya. Banyak resiko yang akan dihadapi. Tapi dia menerima resiko itu. Dan akhirnya waktu dia menerima resiko itu. Ternyata resiko itu cuma ada di pikiran. Cuma ada di asumsi. Resiko itu cuma ada di prediksi. Di kenyataannya enggak. Dia enggak dapat resiko. Dalam hidup ini namanya masalah itu. Enggak mungkin enggak ada. Tapi biarlah masalah itu jadi tantangan kita. Bukan menjadi problem kita. Waktu itu menjadi tantangan kita, kita akan bisa menghadapinya. Karena waktu kita menghadapi tantangan itu, kita bukan menghadapi sendiri. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan resiko. Jangan takut. Banyak hal lah untuk saya takut sama resiko, saudara. Banyak hal. Waktu di dalam Tuhan ya, waktu pelayanan, waktu banyak hal. Saya lewat aja. Saya pernah diminta untuk Natalan di Lampung sama ibu pendeta, gembala, tolong ke sana. Dan waktu ke Lampung itu masih ada ombak yang sampai 5-10 meter di Selat Sunda itu. Dan saya sudah digoblok-goblokin, lu goblok lu katanya. Lu gak tahu ini ombak lagi kenceng ya, pelayanan. Terima resiko itu. Ternyata waktu saya lewatin itu antrian sampai 5 kilometer untuk masuk ferry. 5 kilometer karena apa? Ferinya bersandar terus, gak akan pergi karena ombaknya memang besar saat itu. Tapi begitu saya lewat jalan ternyata enggak. Saya bisa lewatin kemacetan, saya masuk ferry, saya duduk, saya nonton sepak bola.
Dan saya aman-aman aja. Jadi orang yang berani melawan resiko, dia akan menikmati keajaiban-keajaiban yang kita tidak bisa duga. Banyak hal, saudara. Banyak hal. Kalau saya ceritakan ya, untuk istri saya yang sakit, ya yang tahulah saya. Saya nggak bakal cerita ketakutan saya untuk istri saya. Ya makin sakit dia kalau saya ceritain. Mah begini mah, mah begini. Ya nggak usah didiamin aja. Saya cuma bisa bilang begini, Papa bisa? Bisa. Ada. Itu aja saya jawab. Semuanya lewat tuh semua. Dari semenjak 12 tahun yang lalu, mungkin lebih. Sampai ke Penang, kemana itu sebenarnya nggak ada. Istri saya aja yang nggak tahu, karena keuangan yang pegang saya. Biasanya istri kan yang pegang. Saya yang pegang, karena istri saya nggak bisa pegang ATM. Pencet ATM dia nggak bisa. Jadi semua yang tahu keuangan tuh saya. Dikit banyaknya tuh saya. Dia nggak pusing. Papa ada, saya ada aja. Sampai waktu mau beli rumah yang di Jonggol, Papa ada saya bilang. Kan dia nggak tanya berapa, ya ada, ya udah tenang. Kali itu dia tanya, ada berapa Pak? Ya harus jawab dah, 70.000 saya bilang. Itu 70.000, padahal itu waktu mau beli mungkin sekitar 110 jutaan kurang lebih. Itu 70.000, bayangin saudara. Ya saya bilang ada aja. Dan akhirnya kita bisa beli itu dengan 70.000. Itu uang saya, selebihnya uang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dunia kita banyak resiko. Tapi waktu kita masuk di dalam resiko, kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah orang kusta ini mengabaikan perasaannya. Mengabaikan perasaannya sekalipun telah terbuang, tapi tidak lupa untuk tetap berguna. Jadi waktu dia masuk, dia udah sembunyi nih. Dia udah sembunyiin hartanya. Nanti setelah keluar dari perkemahan Raja Aram, nih hartanya buat dia nih. Tapi dia berpikir, nggak baik nih. Ini berita baik. Bahwa udah dia tinggalin nih. Kita harus bagi kepada teman-teman kita yang musuhin dia, yang kucilin dia, yang buang dia. Dia harus cerita kepada raja. Dia abaikan tuh perasaannya. Perasaan tersakiti, perasaan disingkirin, perasaan dibuang. Namanya orang kusta. Jauh-jauh dia buang itu semua. Dia mau katakan ini berita baik harus disampaikan kepada mereka. Dan mereka akhirnya ke pintu gerbang, dia katakan bahwa ada berita baik itu. Tentara Aram semuanya pergi, yang ditinggalkan adalah kuda, keledai, dan perkemahan yang terisi. Dan dijarahlah mereka. Perkemahan itu, emas, perak. Sampai-sampai harga turun drastis. Perekonomian di situ luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala monster yang paling jahat di hidup kita adalah baper, saudara. Kita kalau kebawa ke perasaan, kadang-kadang kita merusak diri sendiri. Waktu kita kebawa perasaan, kita bisa merusak orang lain. Yang paling-paling bawa perasaan kita itu belum tentu itu sesungguhnya. Nah, itu paling bahaya di dalam hidup kita. Kita ini orang merdeka, saudara. Sekalipun kita ini punya wajar lah. Misalnya kita melakukan kesalahan ataupun melakukan kegagalan ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus kita dikucilin. Gak apa-apa, memang nyata kok. Nyata kok kita. Buat apa kita emosi gitu? Saya hampir berapa tahun ya, 35 tahun lebih kali ya di Duta Mas. Itu udah banyak cerita-cerita. Istri saya suka kesel sama saya. Saya suka karena apa? Saya suka nggak anggap itu cerita orang gitu. Walaupun mungkin nyata gitu, saya nggak anggap gitu. Saya mau hidup merdeka. Ya tapi memang perempuan, memang harus cerita ya, harus cerita. Kalau nggak enak cerita, saya tanggepin itu. Tapi saya orang bebas, saudara. Mau dibilang saya negatif, senegatif-negatifnya, biarin aja.
ngomongan dia. Nah, jadi biarlah dalam kehidupan kita harus kontrol perasaan kita ini. Perasaan kita ini suka jahat, saudara. Suka jahat. Sedikit banyak kita punya kegiatan-kegiatan kita itu kadang-kadang diatur sama perasaan kita. Tapi biarlah hari ini kita mau katakan kepada orang banyak, ada berita baik. Sekalipun mungkin orang itu sudah menjahatkan kita, orang itu sudah mengkhianati kita, orang itu mungkin sudah menyakiti kita, kita harus katakan ada berita baik. Apa itu berita baik? Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita adalah tempat curahan kasih-Nya, saudara. Kita ini bagaimana Tuhan mencurahkan kasih-Nya? Ya kepada kita pribadinya. Kita mungkin orang yang sederhana, gak punya apa-apa. Tapi ingat, kita ini kaya dengan rahmat Tuhan. Kita kaya dengan perhatian Tuhan. Jadi biarlah kita harus atur diri kita untuk kita tetap berdiri, bergerak. Kita move on dengan kita memahami kita gak mau perasaan kita menstir, mendrive cara berpikir kita, cara bertindak kita. Seperti orang kusta ini, dia abaikan perasaan itu, pas perasaan tersakiti. Yang empat, yang terakhir, dia mengabaikan jasanya, saudara. Dia kan berjasa, sudah cerita kan. Terus waktu dia sudah cerita, orang Samaria itu sudah bersenang-senang mendapatkan hal yang enak gitu, keajaiban luar biasa. Kok bisa sih tentara Aram yang begitu besar lari tunggang langgang, nggak diapa-apain sama orang Samaria. Itu berita luar biasa. Jasa siapa? Ya Tuhan pertama. Tapi berita itu datang dari siapa? Dari 4 orang kusta. Jati diri lebih penting daripada kemuliaan. Seharusnya orang kusta itu bisa punya nama. Tapi disebut cuma orang kusta. Enggak disebut itu Ricky kusta, Malia kusta. Enggak disebut. Kadang-kadang kita mencari kemuliaan, saudara. Orang Kristen bukan mencari kemuliaan. Orang Kristen itu adalah mencari sampai di mana manfaat hidup saya. Jati diri kita adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Jati diri kita adalah kita jadi berkat. Kamu adalah terang dan garam dunia. Jati diri kita adalah imamat rajani, umat pilihan Allah, kepunyaan Allah sendiri, saudara. Supaya kita memberi katakan perbuatan-perbuatan besar. Itulah jati diri kita. Kita bukan mencari kemuliaan. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Kita adalah sebagai alatnya, berguna. Sekalipun mungkin kita nggak punya apa-apa. Orang kusta apa yang diandelin, apa yang bisa dijual dari orang kusta? Nggak ada, tapi jati dirinya sudah membuktikan bahwa lewat dari 4 orang kusta ini, orang Samaria itu bisa mendapatkan berkat. Jadi, biarlah kita mau simpulkan cerita ini, saudara. Cerita 4 orang kusta ini. Slide lagi, 1. Tuhan Yesus jadi manusia mengabaikan alasan logisnya. Kenapa dia harus jadi manusia? Dia kan Tuhan, pencipta. Dia turun ke dunia ini menerima resiko. Ditolak. Dan dibunuh. Disalibkan. Dia mengabaikan perasaannya. Sampai dia mengatakan begini. Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan akhirnya dia mengatakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Tuhan Yesus lakukan. Secara kristologis cerita 4 orang kusta ini adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia mengabaikan kemuliaannya. Di sorga yang mulia penuh dengan kegemilangan. Malaikat aja datang begitu terang. Apalagi sorga yang datang lewat Tuhan Yesus. Begitu megah. Tapi dia gak pakai itu. Dia jadi manusia. Dia lahir di kandang. Jadi biarlah kalau kita mau
move on saudara. Kita lihat Tuhan Yesus sudah seperti itu menjadi teladan kita. Oleh sebab itu waktu kita menjalankan perjamuan kudus, kita mau pastikan dalam diri kita, saya tidak mau terpengaruh dengan realita yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan move on itu adalah tetap pada marwahnya. Saya ikut-ikutan orang DPR. Tetaplah. Siapa kita ini? Ya kita ini. Anak-anak Tuhan. Harus jadi terang dan garam dunia. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dan kita nanti akan pimpin pujian WL dan singer. Kita menaikkan pujian karena salibmu. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Banyak realita yang bisa mempengaruhi kami. Tapi biarlah kami tetap berdiri dan bergerak bersama dengan Engkau. Yang Kau teladani, yang Kau beri teladan lewat 4 orang kusta ini. Bahkan secara kristologis Engkau sudah mengambil bagian itu. Hanya untuk kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami diam saja. Biarlah kami berdiri, bergerak sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan, yang memampukan mereka untuk mereka mengerti dan memahami firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menjalankan perjamuan kudus. Kami percaya semuanya ini yang Tuhan lakukan hanya untuk kami yang hina sebenarnya. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Oleh sebab itu biarlah perjamuan kudus ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saya minta nanti para petugas perjamuan kudus maju ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, aku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu Kita bangkit berdiri. ku hidup, karena salibmu aku menang, aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita diam sejenak dan kita merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa.
hanya untuk kita. Dan yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Betapa baiknya Tuhan ini. Kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mempecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Biarlah kita penuh keyakinan bahwa hosti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah hanya untuk kita. Kita mengingat betapa kasihnya Tuhan itu. Sama-sama kita memakannya dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Biarlah anggur yang di tangan kita ini, lewat firman Tuhan kita meyakini adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita, umat berdosa. Dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kita meminum anggur ini dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur. Tuhan itu baik. Waktu Tuhan mengatakan, aku menyertai, artinya sampai saat ini Dia tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita dalam suka, Dia tidak meninggalkan kita. Waktu kita ada dalam duka, Dia juga tidak meninggalkan kita. Waktu kita penuh dengan kekuatan, Dia tidak meninggalkan kita. Waktu kita lemah, terbatas, Dia juga tidak meninggalkan kita. Dan sampai pada akhir hidup kita di dalam dunia ini, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Karena namanya Immanuel itu melekat di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu dengan kasih kemurahan. Kami bersyukur Engkau mau mati dan bangkit bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Amin, silakan duduk. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Gembala kita, Bapak Riki Watulinga. Saya percaya siang hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Minggu depan kebaktian seperti biasa yang membawakan firman Tuhan PDM Irwan Raima. Temanya menghadapi tantangan. Natal kita tanggal 14 Desember jam 4 sore. Dan doa puasa untuk tim PW dan panitia Natal dimulai 19 November sampai dengan 8 Desember. Nanti untuk yang bawain renungan saya share di grup ya. Ada habis ibadah ini ada rapat Natal untuk panitia. Sebentar boleh berkumpul. Saya persilakan untuk doa akhir ibadah Om, dan nanti kita mau doain juga buat teman kita Bella yang udah selesai di wisuda, juga buat Feby yang berulang tahun.
Kita akhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami. Dan sepulang dari tempat ini kami percaya, kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sangat peduli akan kami. Kami tetap berdoa, biarlah tempat ini benar-benar menjadi pengajaran yang benar, menjadi suara kebenaran, dan tempat ini boleh memuliakan nama-Mu lewat jiwa-jiwa yang Kau kirim, dan lewat kehidupan kami yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih khusus untuk tiap-tiap unit di tower-tower yang ada, biar kasih-Mu, lawatan, keselamatan-Mu, mereka juga merasakannya lewat kami jadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyayangi jemaat-Mu dengan kasih sayang-Mu, Engkau memperhatikan, dan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menolong, Engkau yang mencukupkan, dan segala apa yang mereka perlukan, biarlah Engkau yang tahu dan peduli akan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya, jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.